Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Sebagian, bahkan hampir seluruh manusia berada di dalam yang namanya media sosial. Dan seorang muslim juga tak lepas dari pengaruh besar media sosial ini. Maka penting bagi setiap muslim untuk mengetahui adab-adab ketika bermedia sosial, terlebih atau terkhusus tentang adab-adab berkomentar di media sosial. Karena tak jarang kita perhatikan seorang muslim malah terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan ketika dia berkomentar di media sosial. Ketika seseorang berkomentar di media sosial, bisa kita katakan ia pada hakikatnya sedang bertamu ke tempat orang lain, dan seharusnya ia memperhatikan adab-adab sehingga media sosialnya itu tidak menjadi bumerang baginya pada hari kiamat. Apalagi ketika dia berkomentar, tak jarang terjadi yang namanya cyberbullying, perundungan di media sosial yang rekam jejaknya bisa kita temukan, atau cara-cara lainnya yang bisa merusak kehormatan seorang muslim. Sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengetahui adab-adab ketika bermedia sosial, lebih khusus adab-adab ketika berkomentar di media sosial, baik Facebook, YouTube, dan lainnya. Pertama, ketika kita bermedia sosial, yang perlu kita ketahui bahwa tulisan sama hukumnya dengan perkataan. Maka apabila seorang muslim berkomentar di media sosial, makanya hendaknya dia memperhatikan apa yang ia tulis. Karena segala sesuatu yang ia tulis, maka itu adalah perkataannya, dan itu yang dihukumi di dalam syariat. Maka ketika seseorang melakukan misalnya cyberbullying di media sosial, dan dia menulisnya menggunakan ketikan, maka pada hakikatnya itu adalah perkataan. Dan semuanya itu akan dicatat oleh malaikat yang Allah Azza wa Jalla tugaskan kepada kita, yang mana malaikat itu akan mencatat segala perbuatan kita. Maka hendaknya ini kita berhati-hati ketika berkomentar di media sosial. Yang kedua, jangan sampai kita ketika berkomentar mencela, bahkan sampai memaki orang yang kita komentari. Karena kata-kata caci maki, kata-kata kotor itu tidaklah layak bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Rasul hanya memberikan dua opsi, berkata baik atau diam. Maka ketika engkau melihat sebuah postingan, kemudian ditimbang dulu ketika ingin berkomentar, apakah komentar ini bisa berdampak positif ataukah berdampak negatif. Tapi yang lebih parahnya, ada sebagian dari saudara kita yang berkomentar, dan komentarnya itu menyakitkan bagi orang yang dimaksudkan. Baik itu mengomentari fisiknya, mengomentari apa yang telah Allah berikan pada dirinya. Tentu ini tidak dibenarkan. Yang ketiga, sebaiknya kita menghindari menasehati seseorang di kolom komentar. Dan ini banyak kita temukan teman-temannya. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, begitu mudahnya kita mengingatkan dia di kolom komentar. Otomatis ketika seseorang itu mengingatkan di kolom komentar, maka orang lain pun juga bisa melihat nasihat yang ditujukan kepada orang yang dimaksudkan. Cara menasihati seperti ini adalah cara yang tidak dibenarkan. Yang lebih utama bagi seorang muslim adalah menasihati dia secara pribadi. Baik itu melalui DM, Messenger. Intinya di privat, hanya dirinya dan orang yang dimaksudkan yang hanya boleh melihat hal tersebut atau melihat nasihat tersebut. Karena terkadang seseorang ketika dinasihati secara terang-terangan, bahkan di depan khalayak umum, dia akan berusaha mempertahankan apa yang dia yakini. Katakanlah karena gengsi dan sebagainya. Maka meskipun hatinya menerima itu kebenaran, dia tetap akan mempertahankan apa yang dia yakini. Karena gengsi itu tadi. Maka ketika akan menasihati seseorang, maka jangan di kolom komentar, akan tetapi kirim nasihat tersebut secara
secara pribadi. Dan ini adalah adab dan akhlak yang sangat mulia sekali dalam Islam. Jadi ketika seseorang ingin menasehati orang lain, maka jangan pernah dia menasehatinya di kolom komentar. Karena itu bisa memberikan efek yang berbeda. Niat kita memang mungkin bagus, tapi caranya yang keliru, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin besar, mudarat yang ditimbulkan akan semakin tak terkendali. Kemudian keempat, sebaiknya menghindari berkomentar atau berbalas komentar dengan lawan jenis. Karena wanita adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah sepeninggalanku yang lebih besar bagi laki-laki kecuali kaum wanita. Kemudian yang kelima, hindari mengobrol dan saling berbalas komentar terlalu banyak di media sosial. Karena terkadang ketika kita ingin mengomentari orang lain, maka terkadang kita melupakan tugas-tugas pokok kita sebagai seorang muslim. Dan kita juga harus pahami bahwa terlalu banyak bicara itu bisa mematikan hati. Bahkan terkadang kita lihat di media sosial, kita lihat terlalu banyak komentar, terlalu banyak membalas komentar, akhirnya terjatuh ke dalam ghibah. Fudail bin Iyad mengatakan ada dua hal yang bisa menyebabkan hati ini menjadi keras. Terlalu banyak bicara dan terlalu banyak makan. Maka ketika engkau terlalu banyak komentar, terlalu banyak mencela dan sebagainya, maka itu akan bisa membuat hatimu menjadi keras. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan dan melindungi kita dari bermudah-mudahan berkomentar di media sosial. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjaga kita karena tulisan dihukumi sama dengan perkataan di dalam syariat kita. Sehingga itu bisa menjadi barometer untuk kita, apakah yang kita ucapkan itu bisa menyakiti sesuai dengan syarat atau tidak. Semoga Allah menjaga kita dari bermudah-mudahan berkomentar yang tidak pantas. Barakallahu fikum.